Semuanya rekan-rekan The Mission dan juga mungkin ada rekan-rekan dari Gereja Sahabat yang bergabung ya. Selamat pagi semua. Senang sekali hari ini saya boleh kembali melayani di acara PA kita. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam topik. Bapa, kembali kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, bersyukur untuk pertemuan kedua yang akan kami jalani pada pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati PA kami dan materi yang hamba-Mu sampaikan boleh membukakan wawasan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share screen. Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam seri yang kedua ya dari Progressive Christianity. Nah, kita akan melihat, saudara, di dalam pertemuan pertama saya telah menjabarkan poin 1 sampai 6 ya, pemikiran atau teologia dari Progressive Christianity yang sesat. Nah, hari ini saya akan lanjutkan poin ke-7 sampai selesai dan saya akan memberikan evaluasi dan tanggapan terhadap Progressive Christianity ini. Yang ketujuh, saudara, Progressive Christianity tidak percaya adanya neraka. Jadi mereka ini satu ajaran yang paling anti dengan kata penghukuman dan dosa yang ada di dalam Alkitab. Nah, mereka sangat percaya Tuhan itu Maha Kasih, sehingga tidak akan pernah menghukum manusia, tidak ada hukuman kekal, neraka, dan mereka percaya bahwa semua orang nanti itu akan diselamatkan. Sehingga pandangan itu disebut dengan pandangan universalism, ya dari kata universe, alam semesta. Jadi semua orang nanti akan diselamatkan. Nah, seorang yang bernama teolog progresif yang bernama Rob Bell ya mengatakan, saya tidak pernah berpikir jika ada orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya Kristus, akan masuk ke dalam neraka. Bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa neraka itu betul-betul ada, ya, atau bahwa Allah yang penuh kasih itu menginginkan orang-orang untuk pergi ke sana, ke neraka maksudnya. Jadi perkataan ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang progresif itu sangat anti dengan konsep penghukuman dari Tuhan. Nah, saya berikan beberapa pandangan lain, saudara, dari orang yang bernama Richard Rohr. Ya, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ini adalah teolog dari denominasi Katolik. Dia mengatakan Allah seperti ini membakar manusia sampai di dalam kekekalan. Ya, banyak manusia lebih penuh cinta kasih daripada Allah seperti ini. Nah, ini kita tidak sadar telah mengembangkan sesuatu gambaran yang toksik ya tentang gambaran tentang Allah yang bersifat toksik, racun, merusak. Dan orang yang sehat tidak akan pernah mau percaya kepada Allah seperti ini. Nah, ini saudara, mengapakah kamu mau menghabiskan waktumu 1 jam di dalam ketenangan, ya maksudnya itu bersaat teduh di dalam ketenangan, solitude dan intimasi dengan Allah seperti ini, ya. Jadi ini juga kalimat yang sama yang menunjukkan bahwa progressive Christianity sangat menolak Allah itu menghukum seolah-olah kejam. Nah, ini adalah Nadia Bolz-Weber yang minggu lalu saya tunjukkan gambarnya, pendeta wanita yang badannya penuh dengan tato ya. Dia mengatakan saya mengakui bahwa saya adalah Christocentric universalis. Jadi dia tidak percaya adanya penghukuman ya. Universalis itu adalah satu pandangan yang mengatakan semua orang itu diselamatkan masuk surga, tidak ada yang dihukum oleh Tuhan. Jadi dia mengatakan Tuhan akan suatu saat akan merestorasi, memulihkan dan mendamaikan dan menebus ya, redemption, reconciliation segala sesuatu dan semua orang di dalam semua ciptaan, setiap orang akan diselamatkan. Jadi ini konsep daripada progressive Christianity ya, tidak ada penghukuman yang kekal. Yang kedelapan, saudara, progressive Christianity ini juga percaya bahwa tidak ada berita Injil yang sejati ya. Yang ada itu cuma Injil sosial. Jadi bagi mereka Injil itu diberitakan bukan supaya orang itu selamat ya. Karena mereka percaya semua orang sudah diselamatkan, tidak perlu lagi berita Injil seperti yang kita pahami. Nah, untuk apa memberitakan Injil? Nah, Injil itu perlu diberitakan
untuk masalah social justice, keadilan sosial. Orang-orang yang terpinggirkan, kaum LGBT, kaum marginal, kaum yang tersingkirkan, perlu mendengar Injil supaya harkat martabat derajat hidup mereka diangkat dan diterima oleh masyarakat. Ya, Injil itu dipahami seperti itu, Saudara, social gospel. Jadi Injil itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan, ya. Nah, ini Brian McLaren, ya, tokoh utama daripada progresif, juga mengatakan, jadi apa Injil itu? Nah, Injil itu bukan bicara tentang kita itu keselamatan, bagaimana jiwa seseorang diselamatkan supaya dia menghindari neraka, masuk ke surga setelah mati. Bukan, kata McLaren, ya. Injil itu adalah berbicara tentang ini. God's faithful solidarity with all humanity. Jadi berbicara tentang kesetiaan Allah, solidaritas Allah dengan semua manusia di dalam penderitaan, di dalam penindasan, dan di dalam segala hal-hal buruk yang kita alami dalam hidup. Ya, jadi Injil itu hanya sekedar bagaimana Allah itu bersimpati dengan keadaan manusia, ya, kaum-kaum yang tersingkirkan tadi yang saya katakan, yang terpinggirkan, yang ditolak oleh masyarakat. Ketika mereka terima Injil, derajat hidup mereka itu bisa diangkat oleh Injil tersebut, ya. Jadi Injil itu adalah berbicara tentang social justice, keadilan yang bersifat sosial. Saudara, yang kesembilan, saudara, apa yang dipercayai dan diajarkan oleh ajaran progressive Christianity? Bagi progressive Christianity, mereka juga menganut paham tidak ada etika yang bersifat absolut. Ya, jadi etika, cara kita hidup, cara kita menilai sesuatu, itu semua bersifat relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan dimutlakkan. Benar atau salah itu jangan dimutlakkan. Ya, semua itu harus relatif. Saudara, sangat simpatik dengan kelompok-kelompok seperti LGBT. Jadi kalau LGBT di gereja lain itu dikatakan kamu berdosa, kamu melanggar firman Tuhan. Bagi progresif Christianity loh, jangan dihakimi, ya. Mereka itu harus diterima, harus dikasihani, ya. Mereka ada pilihan hidup mereka yang harus kita hargai, ya. Jadi jangan dikatakan salah dan sebagainya. Jadi progresif Christianity ini melihat, saudara, cara pandangnya melihat realitas kehidupan ini dengan kacamata penindas dengan yang ditindas. Ini adalah pandangannya daripada Karl Marx, ya, Marxist worldview. Jadi kalau saudara mempelajari filsafatnya Karl Marx itu kan membagi strata sosial masyarakat kan menjadi beberapa tingkat. Ada kaum burjois, ada kaum proletar, ya, kaum orang kaya, kaum orang miskin. Yang kaya menindas yang miskin, oppressor vs oppress. Nah, ini yang dipakai oleh progressive Christianity. Kenapa kok gereja itu menindas orang lain? Kenapa kok gereja itu menghakimi orang yang tidak sama pandangannya dengan kita? Kita katakan salah, sesat, macam-macam. Ya, tidak boleh itu kata progresif. Nah, inilah saudara sebabnya, ya. Kelompok progresif Christianity, gereja-gereja yang sudah tercemar progresif Christianity ini sangat welcome, saudara. Ini ya, saya temukan gambar di salah satu website gereja yang sudah terkena ajaran ini. We all are welcome, semuanya di welcome. Dan saudara tahu ini adalah simbol pelangi, ini adalah simbolnya LGBT, ya. Jadi LGBT itu digambarkan dengan bendera pelangi, segala bentuk macam-macam orang kita welcome semua, mau orang normal, mau orang LGBT, lesbian, homoseksual, masuk semua, kita welcome. Kita tidak mempermasalahkan apa yang Anda lakukan. Yang penting Anda datang, bersekutu, memuji Tuhan. Kita terima Anda. Nah, ini saudara, konsepnya mereka. Jadi jangan heran ketika nanti saudara mempelajari lebih dalam tentang progressive Christianity ini, sebagian besar teolog-teolog, ya, hamba-hamba Tuhan pendukung hamba Tuhan progressive Christianity ini juga adalah orang-orang yang lesbian dan homoseksual. Ini mengerikan, saudara. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan di dalam kelompok pendukung progressive Christianity ini adalah juga
orang-orang yang melakukan LGBT sendiri, ya, pendeta yang laki homo, yang perempuan lesbian dan sebagainya. Dan bagi mereka itu tidak masalah. Ya, kenapa? Karena tidak ada etika yang absolut. Jadi saudara lihat bagaimana Alkitab itu mengatakan kepada kita, khususnya di dalam peristiwa Sodom dan Gomora, ya, itu jelas Tuhan membenci pernikahan sejenis, hubungan yang sejenis, tetapi bagi progressive Christianity itu tidak masalah, ya, itu tidak boleh dimutlakkan, itu zaman dulu, sekarang sudah tidak berlaku. Pak Paulus juga mengatakan kan di dalam berbagai suratnya bahwa orang-orang yang masuk di dalam golongan seperti ini tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi sebenarnya Alkitab itu sudah berbicara tentang satu norma bagaimana manusia harus hidup itu secara mutlak, secara absolut. Ada perintah dari Tuhan yang diperintahkan, ada yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi bagi progressive Christianity tidaklah demikian, saudara. Nah, ini yang dikatakan oleh Brian McLaren kembali, ya. Jadi Brian McLaren di dalam bukunya mengatakan seperti ini, sejujurnya banyak dari kita tidak tahu apa yang harus kita pikirkan tentang homoseksuality. Loh, ini kan ngaco, saudara. Padahal Alkitab sudah jelas itu dosa, itu pelanggaran, ya. Itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dia masih bisa ngomong, kita tidak tahu sebenarnya apa yang harus kita pikirkan tentang homoseksuality. Kita mendengar dari berbagai sisi, tetapi tidak ada posisi yang menang, yang memenangkan confidence kita, maksudnya yang bisa meyakinkan kita. Nah, ya, ini satu kalimat yang menurut saya sangat melecehkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah berkata demikian jelas, dia masih ngomong tidak ada pandangan yang bisa meyakinkan kita, ya, untuk mengambil sikap. Padahal Alkitab sudah demikian jelas. Sehingga di dalam bukunya dia, saudara, New Kind of Christianity, Brian McLaren mengatakan, mengajak pembacanya meninggalkan pandangan PL tentang homoseksual yang ia sebut sebagai heterofobia, ya. Jadi takut dengan perbedaan. Apa yang diajarkan oleh PL tentang homoseksual itu yang Tuhan larang itu harus ditinggalkan. Dan dia menyebut itu sebagai heterofobia, satu ketakutan untuk menerima perbedaan dari orang lain, ya. Hetero itu artinya perbedaan, fobia itu takut, takut menerima sesuatu yang baru, takut menerima sesuatu yang berbeda. Bahkan saudara di dalam bukunya dia juga mengatakan bahwa gereja selama ini terlalu sering mengkambing hitamkan kelompok LGBT. Yang tadi saya katakan, diomong sesat lah, diomong berdosa lah, dihakimi lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, menurut progressive Christianity, kita ini heterofobia, takut dengan perbedaan, dan kita ini selama ini mengkambing hitamkan, memberikan judgment-judgment kepada orang-orang seperti ini. Ya, bayangkan saudara, bahkan seorang progresif yang lain yang saya temukan yang bernama Tony Jones, ya, di dalam bukunya mengatakan orang-orang homo, gay persons, ya, are fully human person adalah satu pribadi yang seutuhnya yang seharusnya dihargai dan diterima oleh budaya dan gereja. Nah, ini ya, diterima oleh budaya masyarakat dan termasuk oleh gereja. Nah, dia mengatakan, saya sekarang percaya bahwa LGBT dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dengan biblical Christianity. Paling tidak, ya, kata dia, sama seperti kita. Dan pernikahan mereka yang bersifat monogami, satu orang dengan satu orang, meskipun sejenis, dapat dan seharusnya diberkati oleh gereja dan negara. Nah ini saudara, ini yang ngomong ini jangan kaget, ini pendeta saudara, ini hamba Tuhan. Orang yang mengklaim diri orang Kristen, mengklaim diri pendeta, mengklaim diri belajar firman Tuhan, bisa ngomong dan menuliskan seperti ini. Ya, harus diterima dan diberkati oleh gereja. Meskipun itu adalah LGBT. Nah, saudara, inilah sekilas gambaran mereka, bagaimana mereka melihat
tentang etika kehidupan. Tidak ada yang mutlak, saudara. Semua relatif. Itu pilihanmu, kamu anggap baik, silakan. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh mengatakan ini salah, itu keliru, dan sebagainya. Ya. Yang ke-10, saudara, di dalam progressive Christianity, pasti tidak ada kerohanian dan ibadah yang sejati. Nah, saudara, selama ini kita ke gereja beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman, dan sebagainya, berdoa, dan sebagainya, mereka juga melakukan hal yang mirip. Ya. Tetapi menurut saya, kerohanian dan ibadah sejati tidak ada di dalam gereja-gereja yang sudah tercemar oleh progressive Christianity. Kenapa, saudara? Nah ini ya, di dalam pemikiran gereja-gereja progressive Christianity, mereka lebih menekankan what we done. Jadi, apa yang kita lakukan itu lebih penting daripada apa yang kita percayai. Ya. Jadi kita tidak peduli apa yang kita percaya itu tidak penting. Yang penting saya berbuat baik. Ya. Yang penting saya tidak menghakimi orang. Yang penting saya mengasihi orang. Meskipun itu berdosa, tidak apa-apa saya kasihi. Ya. Nah, apa yang kita percayai tentang firman Tuhan, dilarang ini, dilarang itu, bagi progressive Christianity tidak penting, saudara. Yang penting saya melakukan apa yang saya anggap baik. Nah, ini adalah filsafat humanisme, saudara. Ya, filsafat humanisme ini filsafat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab ngomong semua manusia telah berdosa. Filsafat humanis ngomong, oh, enggak, manusia itu enggak berdosa. Manusia itu baik, ya, masih memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya, hanya tidak tergali, perlu digali dan dikeluarkan. Nah, itu humanis, saudara. Jadi di dalam pandangan progressive Christianity ini, di dalam kehidupan kerohanian mereka, tadi kita sudah membahas tidak percaya adanya dosa dan sebagainya. Jelas ini adalah kerohanian yang palsu, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus ngomong ya, ada pemungut cukai, ada orang Farisi yang datang ke rumah Tuhan berdoa sambil menengadah karena dia tidak merasa dirinya berdosa. Nah, inilah yang terjadi di dalam gereja progresif. Tidak ada kerohanian, tidak ada ibadah yang sejati. Karena mereka datang kepada Tuhan bukan sebagai orang yang berdosa. Nah, ya. Bahkan saudara, beberapa gereja yang sudah tercemar progressive Christianity ini menolak doa Bapak kami. Ya, jadi tidak usah berdoa Bapak kami. Ya, itu sudah kuno. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan hasil penelitian dari seorang yang bernama Rebecca King. Minggu lalu ini sudah saya sebut, saudara. Jadi Rebecca King ini seorang peneliti, dia bukan hamba Tuhan, bukan teolog, tapi dia ada sosiolog. Ya, dia meneliti perkembangan gereja progresif di 6 gereja selama 3 tahun di Amerika dan di Kanada. Jadi 6 bulan dia ikuti semua kebaktiannya, lalu dia pindah gereja yang lain dan seterusnya sampai dia merumuskan itu di dalam sebuah buku. Nah, di dalam bukunya dia mengatakan di gereja Salib Suci Lutheran, ya bahkan saudara gereja Lutheran ini ya, ceritanya gereja Lutheran. Suatu jemaat progresif Kristen di dalam gereja Lutheran tersebut pada waktu melakukan communion service, yaitu perjamuan kudus ya, Holy Supper, mereka mengabaikan omitted perkataan, mengabaikan pengorbanan Yesus, perkataan Yesus, dan referensi tentang darah dan kematiannya. Ya, jadi saudara, setiap kali kita perjamuan kan selalu dikatakan hamba Tuhan yang memimpin selalu mengulang perkataan Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi engkau. Ya, lalu dia mengambil cawan dan berdoa dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang tercurah bagi dosa. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nah di gereja ini yang Rebecca King ikuti itu sudah tidak disebutkan, saudara. Jadi perjamuan kudus itu apa? Makan roti dan minum anggur tanpa ada makna pengorbanan Kristus di dalamnya. Lalu dikatakan, sebaliknya, liturgi di dalamnya sangat menekankan fellowship and sharing. Jadi, ya cuma sharing-sharing dan persekutuan biasa. Perjamuan kudus itu maknanya tidak ada, saudara. Jadi ini saya katakan ibadah yang palsu, saudara. Kerohanian yang palsu. Ya, mendingan tidak usah melakukan perjamuan kudus sekalian daripada
melakukan seperti hal demikian. Bahkan saudara, di dalam tulisannya Rebecca King juga mencermati orang-orang atau gereja-gereja yang sudah tercemar ajaran progresif ini secara umum look down on prayer, memandang rendah doa. Jadi doa itu tidak perlu, saudara, yang ditujukan untuk Tuhan. Kenapa? Karena kalau kamu berdoa, itu ada a sign of moral or ethical weakness. Tanda kelemahan moral dan kelemahan etikal. Jadi berdoa itu dianggap kelemahan, saudara. Nggak usah berdoa, kan berdoa itu menunjukkan kelemahanmu. Nah, ini ajaran dari progressive Christianity. Nah, itulah sebabnya ya, tidak ada kerohanian yang sejati. Doa dianggap tidak penting, Bapak kami dianggap tidak penting, perjamuan kudus kacau, dan sebagainya. Ya. Nah, dan di dalam aspek yang lain, saudara, saya juga menemukan hal yang mengerikan. Ya, di dalam bukunya Lon Chestnut, ini orang progresif, saudara. Devotional for Progressive Christian. Dia mengajarkan cara berdoa yang aneh luar biasa, saudara. Doanya seperti ini. Creative force that reside within me. Jadi ngajari berdoa itu bukan Bapak kami yang di surga, ya, atau Bapak yang mengasihi kami. Berdoa itu ditujukan kepada creative force, kekuatan kreatif yang tinggal di dalam aku. Nah, ini siapa, saudara? Use my energy dan sebagainya. Ini adalah cara berdoa seperti New Age Movement. Ini kan berdoa bukan kepada pribadi, saudara, kepada creative force, kekuatan kreatif yang tinggal ada di dalam diriku. Loh, kok berdoa seperti ini? Ini bukan cara berdoa yang diajarkan di dalam Alkitab, saudara. Alkitab mengajarkan kita berdoa kepada Bapa di sorga untuk segala hal yang kita keluh kesahkan, pergumulan kita. Ya, bukan berdoa kepada creative force. Ini kan sama saja berdoa kepada benda mati. Nah, ini yang diajarkan di dalam progressive Christianity. Ya, satu bentuk kerohanian yang sudah sangat menyimpang dari ajaran kekristenan. Nah, ini tentang kerohanian. Nah, bagaimana tentang gereja, saudara? Apakah progressive Christianity percaya gereja? Tentu saja mereka ada di dalam gereja. Tetapi menurut saya, meskipun ada gedung gerejanya, tetapi tidak ada tubuh Kristus yang sejati. Loh, kok bisa? Karena mereka berpikir, saudara, yang disebut dengan orang Kristen, ya, itu bukanlah diri orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini. Dia mengatakan, kalau kamu mengaku diri sebagai gereja atau tubuh Kristus itu adalah orang percaya, itu adalah sombong. Ya, ketika kamu mengatakan orang Yahudi tertinggal, terhilang, orang Kristen yang diselamatkan, kamu adalah orang yang sombong. Gereja itu bukan itu. Lalu gereja itu apa? Ini, all of us are people of God, not just Christian. Jadi semua orang mau percaya Yesus, tidak percaya Yesus, bagi progressive Christianity, itulah people of God, umat Tuhan. Itulah gereja. Jadi konsep gereja yang diajarkan di dalam progressive Christianity ini sangat menyimpang dari konsep di dalam Alkitab, saudara. Saudara, gereja itu kan dari kata eklesia, ya, dari kata dasar kaleo, eklesia, kaleo, yang artinya dipanggil. Jadi gereja itu adalah sekelompok orang yang dipanggil oleh Tuhan, ya, keluar dari dunia, dikuduskan menjadi umatnya. Itu definisi gereja yang paling mendasar, saudara. Tapi bagi progresif enggak, ya, semua orang itu people of God, bukan hanya orang Kristen. Ya, jadi saudara lihat, inilah konsep gereja di dalam progressive Christianity. Sehingga John Selby Spong, ya, ini kemarin minggu lalu juga saya sebut, yang mengatakan Alkitab itu penuh dosa. Alkitab itu mengajarkan kita hal-hal yang keliru. Ini saudara, John Selby Spong, seorang pendeta yang sudah tidak percaya dengan Tuhan. Jadi sudah jadi ateis. Dia mengatakan, tugas daripada gereja Kristen itu bukan untuk mempertobatkan dunia. Bukan.
Ini sama dengan tadi yang sudah kita bahas ya tentang Injil. Injil itu bukan bicara keselamatan, Injil itu bicara tentang social justice, keadilan sosial. Jadi tugasnya gereja itu bukan mempertobatkan dunia, bukan mencari jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Nah, lalu apa tugasnya gereja? Dia mengatakan ini, tugasnya gereja adalah untuk membebaskan setiap orang di dalam dunia ini untuk hidup lebih baik, untuk lebih saling mengasihi. Nah, ini tugasnya gereja. Dan memiliki keberanian bahwa mereka memiliki infinite variety of our humanity, ya, keberbagaian variasi di dalam kehidupan kita. Jadi intinya itu adalah, saudara, Spong ingin mengatakan gereja itu tidak dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan, tapi untuk menjadikan orang itu lebih baik, lebih mengasihi, lebih hidupnya more fully, ya, lebih layak, lebih dihormati, ya, kaum terpinggirkan diangkat dan sebagainya. Yaitu tugasnya gereja, saudara. Jadi tidak ada satu konsep tentang tubuh Kristus di dalam seperti dalam Alkitab, ya. Ini, saudara, pandangan progresif tentang gereja. Dan nomor 12, saudara, terakhir adalah mereka tidak percaya hidup yang kekal. Jadi artinya apa? Nah, ini. Bagi progressive Christianity, kekekalan itu tidak pasti, sebab tidak bisa dilihat dan tidak dirasakan. Jadi tidak usahlah kita itu mengkhotbahkan tentang hal-hal kekekalan, tentang surga, karena tidak ada orang yang belum merasakan, tidak ada orang yang pernah melihat surga dan sebagainya. Ya, jadi saudara, saya menemukan ya di dalam tulisannya seorang yang bernama Lisa Dundorf. Di dalam ini tesisnya dia, saudara, skripsinya dia di luar negeri sana. Dia menyimpulkan progressive Christianity itu adalah agama carpe diem. Carpe diem ini bahasa Latin yang artinya catch the day, tangkaplah hari ini, atau catch the moment. Jadi orang-orang progresif ini adalah penganut carpe diem, hidup untuk satu hari ini saja, hidup untuk hari ini saja, hari demi hari, tidak usah memikirkan tentang kekekalan. Nah ini, choose to live for the temporal and physical, ya, for the eternal and spiritual are uncertain, ya. Jadi saudara lihat, mereka hidup untuk hal yang sementara, untuk hal-hal yang bersifat fisik, sebab hal-hal yang kekal dan rohani itu tidak pasti. Nah ini, saudara, konsep mereka. Jadi hidup satu hari demi satu hari, satu hari demi satu hari, tanpa perlu memikirkan kekekalan. Ya, jadi saudara, inilah 12 pokok ajaran progresif Christianity yang saya temukan. Sekarang saya akan memberikan penilaian tentang progresif Christianity ini, saudara. Bagaimana kita menilainya? Pertama, saudara, teologia progresif Christianity ini adalah teologia nihilisme. Ya, nihilisme itu nihil, ketiadaan. Kenapa? Ini sebab adalah teologi yang kosong, saudara. Karena isinya, semua yang tadi kita pelajari itu tidak ada. Tidak ada firman Allah, tidak ada keselamatan, tidak ada Kristus yang ilahi, semuanya tidak ada, saudara, menurut saya. Sehingga isinya itu cuma membalik atau menegasikan iman Kristen. Iman Kristen ngomong, Kristus adalah Allah, progresif ngomong, Kristus bukan Allah. Iman Kristen percaya Alkitab firman Allah, dibalik oleh progresif Alkitab bukan firman Allah. Pokoknya dibalik, dinegatifkan, dinegasikan, ya. Sehingga ini sebenarnya teologi yang nihil, tidak ada nilainya apa-apa, saudara. Tidak membuat engkau lebih rohani, tidak membuat engkau lebih cinta Tuhan, tidak membuat engkau lebih memiliki pengharapan hidup di dalam kekekalan. Tidak ada semua. Karena apa yang ada di dalam iman Kristen itu dikosongkan, dibalik. Jadi ini tidak tahu agama apa sebenarnya, saudara. Ya, kan teologianya ini teologi yang kosong. Nah, seorang yang bernama Elisa Childers, ya, Elisa Childers ini dulu adalah masa pemudanya penganut progresif. Kemudian dia sadar, ya, dia sadar
bahwa ajaran ini keliru, akhirnya dia berbalik. Nanti saudara bisa searching di YouTube. Dia seorang apologet wanita yang sedang ngetop di Amerika ya. Nanti saudara bisa search di YouTube Elisa Childers, nanti muncul, dan YouTube kontennya dia banyak menyerang progressive Christianity, saudara. Dan dia mengatakan, apa yang diajarkan progressive Christianity are not teaching anything new. Tidak ada hal yang baru yang diajarkan, saudara. Mereka hanya semata-mata memberikan satu pemikiran yang lama di dalam bentuk yang baru. Nah, dipelintir ya, di sting spin dan diperbarui secara image-nya. Tapi apa yang diajarkan ini tidak ada hal yang baru. Semua ini hal yang lama. Nah, kenapa hal yang lama? Karena ajaran progressive Christianity ini sebenarnya ajaran liberal teologi di dalam jubah postmodern. Ya, ini saudara kuncinya. Jadi progressive Christianity akar teologianya itu adalah akar liberal teologi. Teologi liberal yang sudah muncul di abad ke-18, cuma sekarang dibungkus dengan jubah yang baru, yaitu postmodernisme. Tapi isinya itu sama. Ya kayak makanan, ya isinya sama, cuma bungkusnya tok diganti yang baru, lebih menarik, supaya lebih laku dijual di pasaran. Tapi sebenarnya isinya sama. Ya ini saudara. Ya, jadi progressive Christianity ini menurut saya lebih tepat disebut regressive Christianity, bukan progresif. Progres itu kan maju, regres ini mundur. Jadi ini kekristenan yang mundur, saudara, bukan kekristenan yang maju, ya. Regressive Christianity. Karena sebenarnya apa yang diajarkan ini bukan hal yang baik, bukan kemajuan, tapi justru adalah kemunduran. Kedua, menurut saya, kita menilai progressive Christianity ini sebagai bidat. Ya. Jadi ini bukan bicara tentang denominasi Kristen, karismatik, Pentakosta, Anglikan, Metodis, Reform, Lutheran, bukan saudara. Jadi saudara jangan menganggap progressive Christian ini salah satu denominasi di dalam kekristenan. Ini bidat, saudara. Nah, kalau bidat itu berarti sesat dan bukan saudara seiman, seperti saksi Yehova, Mormon, dan sebagainya. Ya, ini bidat. Kenapa? Karena semua yang tadi kita pelajari 12 poin ini, ajaran dari progressive Christian ini bertentangan, melawan, dan berkontradiksi dengan doktrin iman Kristen yang sudah dipegang selama ribuan tahun. Ya, jadi dinegasikan, dibalik, dinihilkan semua yang diajarkan. Nah, pertanyaannya, kalau ini bidat, kalau ini melawan doktrin kekristenan, lah kenapa kok masih pakai nama Christianity, progressive Christianity? Ya. Kenapa kok nggak pakai nama yang lain? Saksi Yehova pakai nama yang lain, Mormon pakai nama yang lain. Lah ini kok masih pakai nama Christianity? Saya memberikan dua analisa, saudara. Pertama, kalau mereka pakai nama lain, akan lebih menyolok kesesatan mereka. Ya. Nah, itulah sebabnya mereka tetap mempertahankan nama Christianity, supaya lebih gampang diterima. Ini mempermudah mereka mencari pengikut karena dianggap hanya salah satu denominasi kekristenan. Jadi saudara, progressive Christianity ini satu gerakan yang menyusup di dalam gereja, saudara. Ini bukan denominasi, ini bukan sinode. Tidak ada nama gereja pelangnya gereja progressive Christian, tidak ada, saudara. Ini adalah spirit, ya. Ini adalah satu ideologi, ini satu teologi, ini satu ajaran yang menyusup pelan-pelan masuk ke dalam gereja. Nama gereja bisa tetap Lutheran seperti tadi, mau Reform juga boleh, tapi ajarannya sudah berubah. Nah, mereka tetap mempertahankan nama ini supaya lebih gampang diterima, lebih gampang mencari pengikut. Loh, ini kan sama dengan kita, wong namanya saja masih Kristen kok. Nah, ya, jadi inilah sebabnya menurut saya mereka adalah tetap mempertahankan nama Christianity. Yang ketiga, saudara, saya menilai
progressive Christianity ini bidat yang bersifat parasitik, yaitu parasite ya. Nah, seperti parasit yang masuk ke dalam tubuh kita ini kan kita tidak terasa. Tiba-tiba gerogoti saudara kesehatan kita. Nah, progresif ini juga sama. Dia ini bukan denominasi, bukan nama sinode, tapi dia ini dompleng. Seperti parasit itu dompleng di pohon ya. Dompleng lalu gerogoti induknya. Nah, ini menumpang di gereja induk dan merusak pelan-pelan dari dalam. Nah, ini bahaya, saudara. Saudara melihat saksi Yehova masuk gereja saudara, pasti saudara tahu ini bidat, kita tolak. Tapi kalau yang masuk progresif, saudara mungkin tidak tahu karena kelihatannya sangat sama, ya. Tapi begitu masuk dia merusak pelan-pelan dari dalam dan merubah seluruh arah dan pemikiran daripada gereja tersebut. Keempat, bagi saya teologi progresif ini sangat mirip dengan ateis sebenarnya, saudara. Karena sudah tidak percaya keberadaan Allah yang berdaulat, Allah yang menghukum, Allah yang kudus, dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam progresif tadi kita belajar bahwa Allah itu hanya dipahami sebagai metafora, bukan sebagai pribadi. Ya, metafora itu simbol, kiasan, bukan sebagai satu pribadi yang betul-betul saya bisa berelasi dengan dia. Saya bisa berdoa kepada dia, saya bisa menyembah kepada dia. Kan tidak ada. Bahkan mereka mengatakan berdoa itu tidak perlu karena menunjukkan kelemahanmu. Nah, terus untuk apa kita dalam tanda petik menyembah Tuhan? Dalam tanda petik beribadah kepada dia. Itu semua adalah hal-hal yang palsu ya. Jadi bagi saya sebenarnya teologi progresif ini sangat-sangat mirip dengan ateis. Dan ini dibuktikan, saudara, oleh seorang yang bernama Greta Vosper. Ini perempuan, pendeta perempuan dari West Hill United Church di Kanada yang dengan berani menyatakan dirinya sebagai seorang ateis. Dan anehnya, saudara, jemaatnya tidak keberatan bahkan mendukung dia. Jadi yang saya baca, saudara, dia ini dipecat oleh sinodenya, ya, dipecat karena mengajarkan progressive Christianity. Lalu jemaatnya ini membela, mengajukan satu ke pengadilan, pembelaan ke pengadilan, dan celakanya pengadilan itu memenangkan orang ini, Greta Vosper. Kedudukannya dipulihkan, jabatannya dipulihkan, sehingga di dalam Facebook-nya dia dengan bangga mengatakan seperti ini, saudara. Ya, ini adalah denominasi pertama ya di dalam denominasinya dia, to allow an atheist, mengizinkan seorang ateis di mana hati dan pikirannya, kepemimpinannya dan teologianya dibentuk oleh gereja tersebut untuk melanjutkan unobstructed ministry, saat melanjutkan pelayanannya yang tidak terganggu. Maka bolehkah saya merayakan hari yang berbahagia ini dan seterusnya? Nah, dia mengatakan, aku sangat berterima kasih untuk kehadiranmu di sisiku. Maksudnya jemaat-jemaatnya. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada jemaatnya yang mendukung dia. Ini kalimatnya orang gendeng, saudara. Ini pendeta tapi ateis. Ateis tapi pendeta. Melayani di gereja, tiap minggu berkhotbah, memimpin jemaat, dan sebagainya. Tapi sudah percaya Tuhan. Ateis. Nah, inilah progressive Christianity. Ya, jadi sebenarnya progressive Christianity ini sama dengan ateis, saudara. Kelima, menurut saya, progressive Christianity ini bidat yang hidup di dalam self-contradictory value, nilai-nilai yang bertentangan. Nah, saya jelaskan ya dengan beberapa contoh. Perhatikan, saudara. Pertama, progresif ini kan menolak iman Kristen. Nggak percaya Alkitab firman Allah, nggak percaya Yesus Allah, nggak percaya Allah menghukum. Wah, pokoknya semua tidak ada, ditolaki semua. Tapi mereka masih berani menyebut diri orang Kristen. Nah, ini kan kontradiksi, saudara. Ya. Nah, saya lebih mengharapkan mereka mengganti namanya, jangan pakai nama Kristen. Ya, progresif heresi, progresif apa macam-macam terserah. Ya. Karena ini sudah tidak mewakili kekristenan. Tapi mereka masih pakai nama orang Kristen, menyebut diri orang Kristen, menyebut diri hamba Tuhan. Ya, ini kontradiksi. Kedua,
Mereka melarang kita menghakimi LGBT. Tidak boleh menghakimi LGBT, keliru. Ya, kamu menghakimi, merasa sok diri benar dan sebagainya. Tapi mereka sendiri menghakimi iman Kristen. Iya kan? Ini kan kontradiksi. Kekristenan dianggap salah. Percaya Yesus adalah Allah, keliru. Percaya Alkitab firman Allah itu keliru. Lah itu kan penghakimi, Saudara. Kontradiksi kan? Ketiga, mereka menolak iman Kristen sebagai absolute truth. Tidak boleh iman Kristen itu menganggap paling benar dari semua agama. Kamu merendahkan agama lain. Tapi mereka juga mengabsolutkan ajaran mereka. Ya kan? Ajaran kita yang paling benar. Mesti begini, mesti begitu. Itu kan mengabsolutkan. Ini berarti mengkontradiksi, Saudara. Yang terakhir, nah ini. Mereka menghina iman Kristen, menolak iman Kristen, tapi mereka numpang hidup dari iman Kristen. Saudara-saudara, semua teolog-teolog yang tadi saya sebutkan, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam gereja. Mereka hidup dari uangnya jemaat. Mereka hidup dari menulis buku menghina kekristenan. Ya, semua buku-buku teologi progresif Christianity ini, saudara, menghina kekristenan, saudara. Dan buku itu dijual, sekali dicetak ribuan eksemplar, menghasilkan berapa puluh ribu dolar masuk kantong mereka. Nangkap maksud saya, saudara. Jadi mereka itu menghina kekristenan, tapi mereka numpang hidup dari iman Kristen. Ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka tidak jadi pendeta, tidak jadi penulis, mau hidup dari mana, saudara. Ya. Ini kan nilai-nilai yang bertentangan. Ya. Kalau kamu menghina kekristenan, ya jangan hidup dari iman Kristen. Kan logikanya begitu. Ya. Jadi saudara, inilah 5 penilaian saya tentang progressive Christianity. Ya. Sekarang terakhir saya akan berbicara bagaimana ciri-ciri gereja atau hamba Tuhan yang sudah terpapar progressive Christianity. Apa ciri-cirinya? Ada beberapa ciri, saudara, yang perlu saudara perhatikan. Pertama, gereja tersebut, hamba Tuhan tersebut, akan merendahkan otoritas Alkitab. Nah, jadi merendahkan otoritas Alkitab itu bukan Alkitab dibuang lalu diinjek-injek gitu, bukan. Mereka tetap khotbah dari Alkitab, ya. Tapi Alkitab itu sudah tidak dihargai sebagai firman Allah. Alkitab itu sudah tidak dianggap sebagai otoritas di dalam memimpin gereja. Dan ini biasanya, saudara, muncul di dalam perkataan-perkataan. Misalnya ya, kalau saudara nemu hamba Tuhan ngomong, orang Kristen ini terlalu mendewa-dewakan Alkitab. Nah, saudara harus mulai sense. Ini perkataan yang menyesatkan. Orang Kristen terlalu mendewa-dewakan Alkitab. Ya, ini hamba Tuhan yang saudara harus hati-hati ini, saudara. Berarti dia sedang merendahkan Alkitab atau di dalam celetukan-celetukan yang lain. Alkitab itu buku zaman kuno. Kalau zaman kuno ya memang mungkin betul dia melarang homoseksual. Tapi kita ini kan sudah hidup di dalam zaman yang berbeda. Ya. Maka Alkitab itu perlu dikaji ulang, perlu direvisi. Nah, ini saudara mulai sense kalau ada hamba Tuhan khotbah atau ngomong seperti ini. Ya, ini ciri-ciri pertama. Alkitab pasti direndahkan, saudara. Kedua, kebenaran yang absolut direlatifkan. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, kalau saudara mendengar gereja atau hamba Tuhan ngomong Yesus cuma salah satu jalan keselamatan. Nah, ini ciri-ciri yang kedua. Saudara harus peka nih, ya. Loh, kok ngomongnya begini, kok khotbahnya seperti ini. Hal yang mutlak, absolut, direlatifkan. Ya, kita ini boleh baca Alkitab, tapi alangkah baiknya kalau kita juga membaca kitab-kitab suci agama lain. Tidak ada salahnya kok itu. Nah, saudara harus mulai sense nih. Ya, ini kebenaran yang absolut, Alkitab sebagai satu-satunya sumber sola gratia, sola scriptura, direlatifkan. Nah, harus mulai sense. Ketiga, ketika gereja atau hamba Tuhan lebih suka khotbah-khotbah yang praktis, saudara. Khotbah-khotbah yang emosional, khotbah-khotbah mengajarkan moral, orang harus jadi baik, ya. Khotbah lebih suka berbicara politik,
berbicara tentang psikologi, berbicara tentang hal-hal sosial, kemiskinan, kaum-kaum marginal yang terpinggirkan. Kalau khotbahnya itu terus-menerus seperti ini, daripada menggali firman dan mengajarkan firman, mengajarkan doktrin, ini kemungkinan gereja tersebut, hamba Tuhan tersebut, sudah tercemar oleh ajaran progressive Christianity. Baca Alkitab ya baca, di depan baca, setelah doa baca Alkitab, tapi baca Alkitab lalu khotbahnya ngelantur ke sini ke sana bicara tentang hal praktis, emosional, moral dan sebagainya. Saudara harus mulai sense. Gereja ini sudah tidak memberitakan firman Tuhan, Saudara. Gereja ini sedang berkhotbah tentang ajaran moral, tentang politik, tentang psikologi, tentang sosial dan sebagainya. Cuma dibungkus seolah-olah pakai firman Tuhan. Ya. Yang keempat, cirinya adalah ketika istilah-istilah teologia didekonstruksi. Nah, ini istilah yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Konstruksi membangun. Dekonstruksi berarti dihancurkan. Ketika istilah-istilah teologi didekonstruksi dan diberi makna yang lain, yang berbeda dari seharusnya. Saudara harus mulai sense. Ya. Kalau sebuah gereja memakai istilah Trinitas, Tritunggal, tapi tidak berbicara tentang satu Allah dengan tiga pribadi. Tapi Trinitas itu apa? Trinitas itu adalah dimaknai relasi antara Allah dengan umatnya, dengan dunia. Nah, itu kan Trinitas. Tiga, Allah, dunia, dan umat. Saudara Malaysian, loh kok Trinitas ajarannya seperti ini ya? Nah, ini kemungkinan besar gereja tersebut juga tercemar ajaran Christianity. Ya. Jadi istilah-istilah teologi yang penting sekarang dihancurkan, dirubah, diberi arti yang berbeda. Nah, ini ciri-ciri yang keempat, ya. Yang kelima, ketika gereja atau hamba Tuhan tersebut menjadikan teolog-teolog progressive Christianity menjadi favorit mereka. Jadi gini, Saudara, kalau di gereja reform ya, atau gereja-gereja yang menganut paham reform, kita itu arus pemikiran kita ya itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Luther dan pemikiran Calvin, pemikiran Zwingli, pemikiran teolog-teolog reformasi. Sehingga kita sering mengutip mereka. Tapi kalau saudara di gereja progressive Christianity, yang menjadi favorit itu adalah teolog-teolog yang minggu lalu saya sebutkan yang banyak macam-macam itu ya, ada puluhan orang. Kalau mereka kutipannya dari buku-buku mereka, mereka sering menyebut nama-nama mereka, mengagung-agungkan, ya, idola mereka, jadi favorit mereka. Nah, itulah dipastikan gereja ini tercemar ajaran progressive Christianity. Misal, Brian McLaren mengatakan begini, saudara, bla 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 bla. John Selby Spong mengatakan seperti ini, dikutip dalam khotbah. Jadikan referensi dalam khotbah atau tulisan. Nah, itu berarti gereja tersebut sudah tercemar. Ya. Jadi saudara, inilah 5 ciri ya. 5 ciri gereja atau hamba Tuhan yang kemungkinan besar tercemar oleh progressive Christianity. Sekarang orang-orang yang berpotensi tertular progressive Christianity ini siapa? Kalau tadi gerejanya ya, sekarang orangnya, jemaatnya. Siapa orang-orang yang berpotensi tertular ajaran ini? Pertama, saudara, orang yang mengaku diri orang Kristen, tapi tidak paham iman Kristen yang sejati itu seperti apa. Ini gampang ikut ajaran progressive Christianity. Ya, ini banyak sekali, saudara, orang-orang yang mengaku diri orang Kristen, tapi nggak ngerti Yesus itu siapa, Alkitab itu apa, ya, Allah Tritunggal itu apa, nggak ngerti semua, tapi rajin ke gereja, rajin melayani. Nah, orang-orang seperti ini sangat gampang, bahasa Jawanya, katut ajaran progresif ini. Ayo ke gerejaku yuk, ikut, enak di sini ya. Nah, caranya tidak usah rumit-rumit, khotbahnya sederhana. Nah, orang-orang seperti ini akan gampang ikut. Yang kedua, saudara, siapa yang berpotensi ikut ajaran ini?
yaitu orang-orang yang mengalami intellectual doubt, keraguan-raguan secara intelek. Benar nggak sih Tuhan itu ada? Ya, benar nggak sih Yesus itu menebus dosa saya? Benar nggak sih Allah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab? Orang-orang yang ragu-ragu dengan ajaran kekristenan, saudara. Benar nggak sih ada surga dan neraka? Benar nggak sih Allah itu menghukum dan sebagainya? Nah, ragu-ragu terus, gampang digoncang, ikut. Termasuk orang-orang yang memiliki kepahitan dan kekecewaan dengan gereja. Sakit hati dengan gerejanya, sakit hati dengan hamba Tuhan, kecewa, ya, dihakimi. Saya begini diomong salah, LGBT diomong salah. Nah, di Progressive Christianity kok enak ya? Di sana tidak dihakimi, diterima, di welcome. Meskipun saya seorang LGBT. Nah, ikut. Termasuk ada orang-orang yang mengalami krisis iman di dalam dirinya. Ini akan gampang sekali terseret ajaran Progressive Christianity. Ya, yang ketiga, siapa yang berpotensi, yaitu gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang tidak pernah mengajar, mengkhotbahkan doktrin. Nah, ini adalah kategori gereja-gereja yang anti-intelektual. Doktrin itu tidak penting dikhotbahkan. Tidak usah belajar tentang kristologi, tentang Alkitab. Tidak penting, ya. Yang penting kita kumpul-kumpul di gereja, memuji Tuhan, seneng-seneng kasih persembahan, dengar khotbah yang enteng-enteng aja, yang lucu-lucu, sudah cukup, ya. Jadi gereja itu tidak pernah mengajarkan, saudara, tentang esensi iman Kristen kepada jemaat itu apa. Nah, gereja-gereja seperti inilah, orang-orang Kristen seperti inilah yang gampang ikut ajaran Progressive Christianity, ya. Oke ya, saya selesai sampai di sini. Jadi materi kita tentang Progressive Christianity sudah selesai. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini boleh membukakan wawasan kepada saudara bahwa kekristenan sedang tidak baik-baik saja. Ya, di sekitar kita begitu banyak bidat ajaran yang macam-macam mengelilingi saudara dan saya. Kalau kita tidak berdiri teguh di dalam firman yang benar, tidak berdiri di dalam ajaran yang kuat dan sehat, kita akan gampang ikut ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti ini. Oke ya, semoga apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat bagi saudara sekalian. Sekarang kita masuk di dalam tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator, silakan.